kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan kalau pada minggu pagi yang indah ini Tuhan kami boleh bersatu hati Tuhan. Menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema teriakan untuk mengenal Allah. Bapak Ibu Saudaraku, dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar ya dengan tema teriakan ya, yang akan saya jabarkan dalam beberapa tema. Dan hari ini kita akan belajar tentang tema teriakan yang pertama, yaitu teriakan untuk mengenal Allah. Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada, ada sebuah kisah dalam drama singkat Natal ya di gereja, di mana yang terjadi adalah sebuah monolog gitu ya oleh Yusuf setelah Yesus lahir. Yusuf ini menggendong bayi mungil itu dengan satu tangan gitu ya, dan berbicara dengan Yesus atau berbicara dengan bayi Yesus. Yusuf menatap wajah bayi itu dengan perasaan campur aduk ya dan sentimental gitu ya. Dan ini khas seorang pria yang baru jadi ayah. Dia membicarakan kemiripan bayi Yesus ini dengan ibunya, yaitu Maria. Dalam monolog ini, dalam drama singkat ini, kemudian si tokoh Yusuf ini berhenti dan dengan serius berbisik. Kira-kira seperti apa ya tampang ayahmu? Dan ratusan orang yang hadir dan duduk di gereja waktu itu dapat merasakan bahwa itu juga yang menjadi pertanyaan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang sejarah para artis, penulis, musikus, sarjana, dan semua yang telah membaca kehidupan Yesus mengira-ngira seperti apakah wajah Yesus. Cukup menarik. Ternyata pada saat Yesus ada di dunia, ya, mereka yang pernah melihatnya secara langsung malah meminta sesuatu yang lebih. Yuk kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Satu dari pertanyaan para calon murid yang ditanyakan adalah, di manakah engkau tinggal? Ya, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 38. Yohanes 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," ya, artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Bapak Ibu Saudaraku, orang yang satir mungkin akan menjawab, "Kalian tidak akan percaya jika aku beritahu." Ya, dengan keberadaan dan kuasanya, ya, kuasa Yesus, wajar sekali kalau mereka ingin tahu di mana Yesus tinggal. Entah apakah itu Yesus dalam sejarah atau Allah pencipta, kita semua ingin tahu seperti apa rupa Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, Agustinus menuliskan sebuah perjumpaan ala Faust. Ya, Faust itu adalah tokoh yang menjual jiwanya pada setan. Ya, yang Faust alami ketika suatu kenikmatan fana ditawarkan kepadanya. Satu-satunya syarat adalah ya, dia meninggalkan kesenangan dan pengalamannya bersama Allah. Dengan enteng dia menjawab, "Tidak ada satupun kenikmatan dunia yang layak untuk ditukar dengan itu." Wow, luar biasa. Dalam anugerah dan hikmat Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan kecerdasan dan kerinduan untuk melihat, untuk mendengar, dan untuk mengenal Tuhan. Pada saat yang sama, Tuhan memberikan kita hak istimewa untuk membebaskan atau menahan imajinasi kita. Tuhan memperingatkan kita untuk tidak membuat berhala. Hal ini diingatkan bahwa kita bisa, ya, kita semua bisa memuja seorang pria atau wanita, kemudian kita membuat patung atau melukis mereka. Tapi saya mau katakan, jangan lakukan yang sama pada Allah. Katakan amin. Karena itu sama saja dengan mengerdilkan keberadaan Allah. Ya, karena berusaha mengerdilkan Allah sama saja dengan menggantikan Allah atau menggantikan Tuhan dengan pikiran kita sendiri.
dan mengatakan inilah yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, kita juga diingatkan dalam Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dan hidup. Sewaktu Musa menangis karena tidak akan melintasi Kanaan kecuali Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menjawab dalam Keluaran 33 ayat 21 sampai dengan 23. Ya, kita baca. Keluaran 33 ayat 21 sampai dengan 23. Ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Alkitab penuh dengan catatan penampakan Yesus secara fisik. Karena itu kita harus menunggu hari di mana semua mata akan melihat Dia. Dalam Wahyu 1 ayat 7. Bahkan kita hanya bisa menduga apa yang dimaksud dengan melihat Dia. Bapak Ibu Saudaraku, penampilan fisik ini tidak ditonjolkan oleh para penulis Alkitab. Sebaliknya, Alkitab menekankan penggambaran pribadi Allah. Menggambarkan karakternya. Dan bagaimana Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya. Waktu kita terus menggali kedalaman ini, kita akan sampai pada pengertian betapa Tuhan meresponi jeritan hati manusia. Ya. Jeritan hati manusia itu apa? Selalu bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ini harusnya menjadi puncak pencarian dari setiap kita. Setiap pria, setiap wanita dan anak-anak. Karena dari pengetahuan teriakan siapakah engkau Tuhan, ya, maka akan mengalir jawaban-jawaban lain bagi jeritan-jeritan hati dan pikiran. Bapak Ibu Saudaraku. Charles Haddon Spurgeon menuliskan yang tadi saya jelaskan dengan baik sekali. Dia katakan begini, ya. Charles Haddon Spurgeon, kalau ada yang perlu dipelajari dari kekristenan, itu adalah tentang kealahan. Ilmu pengetahuan tertinggi, spekulasi teragung, filsafat terkuat yang bisa menarik perhatian anak-anak Allah adalah nama, sifat, pribadi, pekerjaan, dan keberadaan Allah yang besar. Dia katakan lagi begini, ada sesuatu yang melampaui pikiran waktu kita merenungkan sifat keilahian ini. Kenapa? Karena subjek yang terlalu luas, di mana semua peralatan kita hilang dalam keluasannya. Begitu dalam hingga kebanggaan kita tenggelam dalam ketidakterbatasannya. Subjek lain yang kita pahami gumulkan sombongkan. Lihatlah aku bijaksana. Tetapi sewaktu kita datang pada ahli ilmu ketahuan ini, menemukan bahwa tali pengukur kita tidak dapat mengukur kedalamannya, dan mata elang kita tidak dapat melihat ketinggiannya, kita kembali dengan suatu pikiran bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Oh, luar biasa. Inilah sifat kealahan, inilah kebesaran Tuhan. Alkitab yang menyatakan bahwa Allah adalah tema utama para penulis Alkitab. Para penulis Alkitab menenggelamkan diri dalam usaha pengenalan tentang Dia dan dipenuhi Roh Kudus. Mereka meninggalkan pada kitab pewahyuan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Di awal dari catatan pernyataan Allah, kita membaca tentang rasa takut orang Israel waktu menantikan Musa, ya, kembali dari puncak gunung. Bangsa Israel tahu bahwa pemimpin mereka berdiri di posisi yang unik dari semua ciptaan, ya, sewaktu dia diberi isyarat oleh Allah untuk datang ke atas gunung menerima perintahnya. Apa yang unik? Ada interaksi dengan Allah. Hubungan erat dengan Allah dan instruksi dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku, sewaktu kita mau mulai pelajaran ini, marilah kita menempatkan diri kita, ya, di tempat mereka yang bertanya siapakah Allah, dan belajar sepanjang waktu untuk menemukan jawaban akhirnya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin bahwa kebenaran-kebenaran yang akan kita buka dapat merentangkan pikiran dan memenuhi hati kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, dalam satu ayat klasik, ya, doanya Yosafat dalam 2 Tawarik 20, ya,
Di situ sejumlah besar tentara, ya saya ceritakan saja ya satu pasal ini. Sejumlah besar tentara sedang mendekati pasukannya dan dia menyerukan pada bangsanya untuk berdoa syafaat. Doa yang paling menyentuh seringkali dipanjatkan pada saat perang. Betul ya? Karena dia harus berperang dengan ketakutan tapi harus mengalahkan gitu ya. Doa yang paling menyentuh seringkali dipanjatkan pada saat berperang. Bagaimana mereka berdoa dan dengan siapa mereka berdoa adalah sebuah studi yang cukup menarik. Sejarah Bapak Ibu Saudaraku penuh dengan doa-doa para jenderal di tengah peperangan yang besar. Artinya apa? Apapun situasinya, masalah hidup, peperangan hingga konflik anak-anak, kita bisa berdoa. Katakan amin. Kita berdoa ketika kita harus berhadapan dengan musuh yang besar. Tapi dalam kasus Yosafat, ada yang lebih dari itu. Nah, ini ada satu pelajaran teologis dalam doanya Bapak Ibu Saudaraku. Doa seperti itu jarang sekali dan banyak yang bisa kita pelajari dari dalamnya. Ini lebih dari sekedar teriakan minta tolong atau minta kemenangan. Ini adalah permohonan orang yang ada dalam konflik yang berat dan tahu siapakah Allah itu. Yosafat tidak hanya berdoa minta intervensi. Perhatikan. Yosafat tidak hanya berdoa minta intervensi, dia mencari pribadi dan kehadiran Allah. Yosafat memiliki teriakan untuk mengenal Allah. Hanya dalam konteks itu dia percaya bahwa dia akan mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Yosafat menanyakan 3 pertanyaan mengenai Allah dalam doanya. Ya, kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 6. 2 Tawarik 20 ayat 6. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yosafat menanyakan 3 pertanyaan mengenai Allah dalam doanya. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu Saudaraku. Sambil membahas pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan menghabiskan tentunya banyak waktu ya dengan pertanyaan pertama. Karena jawaban dari bagi 2 pertanyaan yang lain bergantung kepada jawaban yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama. Yang pertama pertanyaannya adalah begini. Siapakah Engkau Allah? Siapakah Engkau Allah? Kita akan menjawab pertanyaan yang paling penting ketika kita memiliki teriakan untuk mengenal Allah. Yaitu siapakah Engkau Allah? Menjawab pertanyaan ini sama seperti mendaki gunung Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada jalan pintas. Tapi saya pastikan kalau kita memikirkannya sewaktu berjalan, kita akan mencapai puncak. Katakan amin. Kesabaran dan kerja keras tidak akan sia-sia dan upahnya sebanding. Kita tidak mungkin memiliki teriakan untuk mengenal Allah, ya, kalau masuk dalam sebuah pertanyaan sebagai pintu untuk masuk dalam pengenalan yang lebih dalam tentang Allah, dan pertanyaan itu adalah siapakah Engkau Allah? Sungguh, ini cara yang unik saudaraku, ya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memulai sebuah doa. Yosafat memulai dengan sebuah kata, bukankah Engkau? Respon mereka pasti berbeda dan hal itu menunjukkan siapa Allah bagi mereka. Tidak hanya itu, kemungkinan jawaban yang paling banyak lahir karena rasa takut atau kebutuhan. Siapakah Allah? Pertanyaan siapakah Allah kalau ditanyakan kepada ilmuwan, ditanyakan kepada pendeta, ditanyakan kepada ibu rumah tangga, tentu jawabannya berbeda-beda. Betul? Kenapa begitu? Karena konsep mereka mengenai Allah sebenarnya beragam. Dan tidak ada kesepakatan tentang siapakah Allah itu. Bagi seseorang, Allah mungkin adalah seorang pemimpin politik yang menarik manusia untuk menolak siapa dan apapun yang menolak wahyunya. Bagi yang lainnya, Allah mungkin adalah
yang bekerja dalam hidup setiap pribadi dan bukannya bekerja dalam sebuah sistem. Bagi yang lainnya lagi, Allah adalah roh yang hadir dalam sejarah. Bagi kebanyakan orang, Allah adalah terserah kau sajalah. Ya. Jadi bagi kebanyakan orang, Allah adalah sesuai dengan pengalamannya masing-masing, sesuai dengan persepsinya masing-masing. Betul? Siapakah engkau Allah? Melahirkan jawaban yang bertentangan, Bapak Ibu Saudaraku, satu sama lain. Ketika itu ditanyakan pada pribadi yang berbeda. Bapak Ibu Saudaraku, maksud saya, ya, bukan maksud saya untuk meminimalkan persepsi pribadi. Tapi saya ingin menunjukkan kalau setiap orang punya persepsi yang berbeda. Dan waktu semua persepsi itu saling berhadapan, tidak akan ada titik temu untuk mengetahui persepsi mana yang benar. Dengan banyaknya jawaban yang membingungkan ini, para pencari Allah meninggalkan pendekatan pengalaman. Jadi mulai ya, pengalaman siapakah Allah yang berdasarkan pengalaman mulai ditinggalkan. Dan mencoba berparing pada filsuf, pada filsafat. Supaya mereka bisa dapat menjawab siapakah Allah itu. Apakah ada hasilnya? Hasilnya adalah perdebatan filsafat yang kemudian perdebatan itu terus berlanjut, berlarut-larut, sehingga makin tidak jelas siapakah Allah itu. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk merendahkan perdebatan filsafat, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa filsafat pun memiliki keterbatasan. Dan menunjukkan kalau seseorang dapat bersembunyi di balik banyaknya kata-kata. Filsuf sekuler merendahkan Allah menjadi sebuah ide. Sosiolog mempelajari Allah sebagai satu fenomena budaya. Eksistensialis menjadikan Allah tidak lebih dari sebuah perasaan. Nah, ini yang saya mau katakan inilah bahaya yang timbul dari perdebatan dan agama yang berdasarkan pengalaman, Bapak Ibu Saudaraku. Kita dijejali oleh gambaran Allah, versi sang pelukis yang sudah bercampur dengan persepsi pelukis itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tinggalkan lubang perangkap argumentasi dan pengalaman yang diputar balikan itu. Dan beralih pada sumber berbeda yang menyatakan siapakah Allah itu. Sumber itu adalah Alkitab. Sumber itu adalah firman Allah. Allah menyatakan dirinya pada kita dalam ayat-ayat yang sangat penting. Dan kita mendapatkan gambaran dari berbagai penulis dalam inspirasi Roh Kudus. Inilah bagian yang luar biasa yang kita kenal dari Nabi Yesaya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 26. Ayat 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit serta seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ayat 23. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Ayat 24. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Saya lanjutkan. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah siapakah Allah menurut Nabi Yesaya. Coba kita lihat. Siapakah yang
perkataan Nabi Mika, ya, siapakah yang seperti Yahweh? Ya, Mika 1 ayat 2 sampai dengan 5. Mika 1 ayat 2 sampai dengan 5. Ayat 2. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Ayat 3. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Ayat 4. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Ayat 5. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Nabi Mika juga mengatakan dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Dia katakan begini, ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ya, ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nabi Mika memiliki sebuah konsep, ya, siapakah Yahweh itu? Siapakah Allah itu? Dialah Allah yang menyayangi. Dialah Allah yang mengampuni setiap dosa. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan detail pertemuan Allah dan Musa, antara malaikat dengan Maria, antara Yesus dan Saulus dari Tarsus, dari sekian banyak kesaksian para nabi, muncul gambaran pria dan wanita bergumul dan berbicara di hadirat Allah. Bagaimana mereka tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Jadi tidak heran kalau kita membaca penglihatan Paulus waktu dia diangkat ke surga ketiga, dia berkata, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Dia kehabisan kata-kata dan hal ini tidak biasa terjadi dalam hidup Paulus. Akhirnya dia menyimpulkan dengan perkataan ini dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat HomeCC dimanapun berada, dari sekian banyak konsep yang muncul dari kebenaran yang dahsyat ini, paling tidak ada 4 prinsip Bapak Ibu Saudaraku yang muncul. Yang pertama adalah kedaulatan Allah. Kedua adalah kekudusan Allah. Ketiga adalah kemahakuasaan Allah. Dan keempat adalah kekekalan. Nah, saat kita berpikir tentang kedaulatan Allah, kita berpikir tentang dunia yang diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Diciptakan dari ketiadaan. Kita berpikir tentang Allah yang mengarahkan langkah-langkah setiap pribadi dan bahkan sejarah. Itulah yang namanya kedaulatan Allah. Kita berpikir kekuatan Allah atas seluruh elemen, ya. Kita berpikir keberadaan Allah yang tidak disebabkan oleh kekuatan apapun. Itulah kedaulatan Allah. Singkatnya, Allah itu penguasa yang berdaulat atas alam semesta. Allah itu, kalau Allah tidak berdaulat, bagaimana kita bisa ada di bumi dan kemana kita akan pergi? Kalau tidak ada seseorang yang berkuasa dan memegang kendali, betapa menakutkannya kehidupan ini. Allah memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menjelaskan keberadaan Allah, ya, yang selalu ada setiap waktu. Tidak ada seorang pun dapat mengklaim seperti Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bagi Allah tidak ada awal atau akhir. Tidak pernah ada waktu di mana Dia tidak pernah ada. Jadi selalu hadir. Allah yang maha hadir. Kedaulatan Allah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pahami, kedaulatan Allah kalau kita pahami, memberikan tujuan pada hidup dan sejarah. Allah atau Tuhan berdaulat dalam makna yang sebenarnya. Amin. Kedaulatan Allah. Siapakah Allah itu? Kita harus mengenal Allah adalah Allah yang berdaulat. Yang konsep kedua adalah kekudusan Allah. 7 dari 12 referensi mengenai nama Allah dalam perjanjian lama, ya, menunjukkan bahwa Allah sebagai Allah yang kudus. Artinya di dalam Allah tidak ada yang tidak benar atau tidak sempurna. Karena di dalam Allah itu sempurna adanya. Di dalam Allah, ya, itu adalah sesuatu yang benar adanya.
Ada kemurnian hakiki, ya, yang melahirkan definisi baik dan jahat. Allah Tuhan tidak dapat berbohong dan tidak akan melakukan kesalahan. Itulah namanya kekudusan Allah. Kekudusan Allah adalah tema yang menarik perhatian teolog dan penulis lagu. Dan semakin berusaha memahaminya, semakin mereka merasa kurang layak untuk menulis lagu itu atau membahasnya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak hanya konsep tentang kedaulatan dan kekudusan Allah yang muncul, tapi kita juga menyadari konsep yang ketiga, yaitu kemahakuasaan Allah. Sederhananya adalah Allah punya pengetahuan yang sempurna dan dia tidak perlu belajar. Yesaya 40 ayat 13 katakan begini, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Saya mendapatkan satu statement yang baik dari A.W. Tozer, ya, ketika dia menyimpulkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Allah bisa tahu segala sesuatu tanpa perlu berusaha untuk mencari tahu. Semua pikiran dan setiap pikiran, semua roh dan setiap roh, semua keberadaan semua makhluk dan semua ciptaan, semua kemajemukan dan setiap kemajemukan, semua hukum dan setiap hukum, semua hubungan dan setiap hubungan, semua sebab, semua pikiran, semua misteri, semua hal yang membingungkan, semua perasaan, semua keinginan, semua rahasia yang tidak disebutkan, semua tahta dan kekuasaan, semua kepribadian, semua hal yang terlihat dan tidak terlihat di surga dan di bumi, gerak ruang waktu, hidup mati, kebaikan, kejahatan, surga dan neraka. Allah bisa tahu. Itulah kemahakuasaan Allah. Konsep yang keempat adalah kekekalan. Allah tidak dapat dihancurkan dan tidak berubah. Allah tidak berubah dan tidak bisa dipaksa untuk berubah. Tapi Allah akan selalu bertindak sesuai dengan karakternya. Tapi semua yang sangat mengejutkan muncul sewaktu kita berusaha untuk mengerti kedaulatan, kita berusaha mengerti tentang kekudusan, kemahakuasaan, dan kekekalan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita berhenti merenungkan semua itu, kita akan kebingungan. Mengapa demikian? Karena sekarang kita sampai di batas ratu ilmu pengetahuan, yaitu teologi. Kalau kita mengikuti tulisan para filsuf, kita akan mendapati akan ada beberapa gambaran tentang Allah yang berbeda satu sama lain. Dan kalau kita mengikuti kepercayaan yang hanya didasari oleh pengalaman kita saja, itu bisa salah. Allah, wahyu Allah di Alkitab memberikan kita standar tertulis tentang siapakah Allah itu. Dialah Allah, ya, dialah Allah dengan 4 konsep tadi. Kita belajar kedaulatan Allah, kekudusan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kekekalan. Pertanyaan yang kedua dari doa Yosafat adalah, bukankah engkau? Mari kita buka dalam 2 Tawarik 20 ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Pertanyaan kedua yang Yosafat tanyakan dalam doanya adalah, bukankah engkau? Yosafat meneriakkan banyak jeritan di dalam doanya. Dia melihat ke belakang dan tahu bahwa mereka tidak akan bisa mencapai posisi saat ini kalau bukan karena tangan Allah dalam hidup mereka dan atas bangsa mereka. Bapak Ibu Saudaraku, dalam banyak peristiwa baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita melihat bagaimana Allah menuntun mereka selangkah demi selangkah. Di awal kitab Ulangan, Allah sendiri mengingatkan mereka akan kasih setianya selama 40 tahun di padang gurun. Dalam pidato perpisahan pada orang Israel di Yosua pasal 23, Yosua mengingatkan lagi kasih Allah yang tidak putus-putusnya pada mereka. Dalam salah satu ayat klasik perjanjian lama, Nehemia pasal 9 dijelaskan tentang kepada siapa tembok Yerusalem baru itu didedikasikan. Terus-menerus diingatkan umatnya akan penyertaan dan kekuatan Allah, ya, di tahun-tahun perbudakan hingga mereka bisa ada sampai saat itu. Di perjanjian baru misalnya, kita lihat kisah para rasul 7. Stefanus mengingatkan orang banyak akan apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Mulai dari panggilan Abraham hingga peristiwa salib. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan sebentar. Karena hanya jika kita mengingat, ya,
dan mengingatkan diri kita sendiri akan kasih setia Allah, kita dapat melihat pola Allah yang menenun hidup kita dan belajar percaya pada karyanya. Itulah sebabnya dalam berbagai situasi yang berulang, Allah selalu memberitahu umat untuk menempatkan batu atau tanda untuk mengingatkan mereka, untuk memberitahu pada generasi berikutnya apa yang Allah sudah lakukan. Pertanyaan yang terakhir dari doa Yosafat, tidakkah engkau? Yuk kita baca dalam 2 Tarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat yang 13. 2 Tarik 20 ayat 13. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, doa ini dimulai dengan Yosafat yang berdiri di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita melihat ribuan keluarga jauh dan dekat berdiri bersama Yosua di titik penting. Bersama Yosafat berdiri di titik penting dalam sejarah mereka sambil berpikir bahwa peperangan ini di luar kapasitas mereka. Kemudian apa yang Tuhan berikan jawaban? Kita baca dalam 2 Tarik 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow, ayat ini ada di tengah-tengah perjanjian lama dan ayat ini memberikan kita jaminan. Waktu kita percaya pada Tuhan, pada waktu kita percaya pada Allah, Tuhan akan berperang untuk kita. Katakan amin. Ini bukan peperangan kita, tapi peperangan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, penerapan doa seperti ini sangat penting. Bukankah engkau? Tidakkah engkau melakukan? Akankah engkau melakukan? Pertanyaan-pertanyaan dalam doa Yosafat ini sangat penting. Yang pertama dan utama sebagai pengingat bagi kita adalah bahwa Allah adalah satu-satunya yang sudah ada, pernah ada, dan terus ada. Katakan amin. Allah adalah aku yang kekal. Tuhan tidak pernah berubah. Kita datang pada Tuhan seperti anak-anak datang pada tangan orang tua mereka yang mengasihi mereka. Yang kedua, hal ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah. Jadi setiap kali kita melihat ukuran peperangan, kita akan merasa kecil. Setiap kali kita melihat pada Tuhan, kita akan mendapat jaminan bahwa ini adalah peperangan Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk kecewa dengan kegagalan para politikus dan pemegang kekuasaan di seluruh dunia. Kita masih melihat ada jutaan orang yang masih hidup di bawah tirani dan pemerintahan yang sewenang-wenang atas nama ideologi. Kita menyaksikan retorika yang luar biasa terhadap hal-hal yang kudus. Kita melihat bagaimana tren dalam dunia seni khususnya telah dipertontonkan di media, meremehkan hal-hal yang kudus dan meninggikan hal yang sia-sia. Para pahlawan kita lebih dikuasai oleh ketenaran dan penjilatan daripada hal yang penting. Bangsa-bangsa yang dulunya menadari bahwa Allah adalah Allah dan layak menerima penyembahan kita sekarang memperlakukan agama sebagai sisa dari pemikiran primitif. Bapak Ibu Saudaraku, para filsuf boleh berdebat, orang-orang skeptik boleh mengejek, pengalaman bisa menipu, tapi firman Tuhan tetap selamanya. Katakan amin. Dan firman Tuhan memancarkan wajah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus selalu waspada senantiasa karena gelombang sejarah akan berputar. Dan tiap kali kita berpikir kita dapat mengubah zaman dengan kompromi, maka kita akan mengecewakan Tuhan dan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Doa Yosafat bukan sekedar doa, tapi juga pengingat bahwa Tuhan mendengarkan kebutuhan kita dan mengendalikan sejarah. Kita dapat percaya bahwa peperangan bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Amin. Bapa kita yang kudus, yang sudah ada, sedang ada, dan selalu akan ada. Mari kita miliki kerinduan untuk mengenal Allah. Kita katakan, siapakah engkau Allah bagiku? Siapakah engkau Allah bagi kita? Saya mau katakan, Allah atau Tuhan, dialah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan dia adalah yang kekal. Dia adalah Bapa yang kudus yang tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya.
Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, mari miliki teriakan untuk mengenal Allah. Amin. Naikkan doa-doa kita seperti doa Yosafat. Karena penerapan doa Yosafat ini sangat penting. Kalimat-kalimat bukankah engkau, tidakkah engkau melakukan, akankah engkau melakukan. Kenapa penting? Karena yang pertama dan utama adalah sebagai pengingat. Bahwa kita, pengingat bagi kita bahwa Allah adalah satu-satunya yang sudah ada. Pernah ada dan akan terus ada. Aku adalah aku yang kekal. Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Seperti anak-anak datang pada tangan orang tua yang mereka kasih. Kedua, mengapa penting? Hal ini mengingatkan bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah. Setiap kali kita melihat ukuran peperangan kita akan merasa kecil, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi setiap kali kita melihat pada Tuhan, kita akan mendapatkan jaminan bahwa ini adalah peperangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu memberikan sebuah pemahaman bagi kami, Tuhan. Siapakah Engkau bagi kami? Siapakah Engkau bagi kami secara pribadi? Dan Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa dan Allah yang kekal. Tuhan Yesus, biarlah itu ada dalam hidup kami. Itu kami pahami dan kami renungkan. Karena atas dasar itu, sebagai konsep, sebagai basic Tuhan, itu akan membuat kami Tuhan berjalan maju dengan tegap. Apapun masalah, situasi dan kondisi kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang luar biasa, yang sudah ada, pernah ada dan akan terus ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami juga sadar Tuhan, apapun masalah dalam kehidupan kami, Engkau akan hadir, selalu hadir dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan membuat peperangan-peperangan kami menjadi peperangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.